hari ini aku bareng dengan ibu siapa bu namanya? Ibu Rahmawati. Jadi ibunya ini terlambat. Jadi ibunya ini terlambat suntik KB seminggu ya. Terlambat suntik KB 1 minggu. Terus tadi sudah disuntik ya, saya nggak ngevlog untuk suntiknya. Nah ibu ini karena terlambat 1 minggu dan hari ini suaminya datang ya. Karena suaminya datang hari ini, saya sih khawatir nanti suaminya minta ya, maksudnya bahasanya kan seperti itu ya. Nah jadi saya anjurkan menggunakan kondom, dan kalau misalnya ada beberapa orang yang ibu biasa menggunakan kondom, enggak, ada beberapa orang yang memang tidak mau menggunakan kondom. Nah ini ibunya saya bawain kontrasepsi darurat. Nah teman-teman, yang selama ini kontrasepsi darurat itu yang kita pakai yang 2 biji yang dijual di apotek itu 2 biji bu, kecilnya seperti ini. Ibu pernah minum? Enggak. 2 biji seperti ini, tapi dosisnya dia besar. Nah itu dia itu biasanya hari ini minum, besok minum, atau kalau bisa 2 tablet gitu. Tapi kalau nggak bisa seperti itu nggak masalah. Nah ini karena ibunya datang ke puskesmas dan puskesmas tidak sedia kontrasepsi darurat, ini untuk jaga-jaga kalau seandainya nanti ibu terpaksa memang harus berhubungan ya, dengan senang hati berhubungan, bukan terpaksa. Nah itu kita menggunakan pil KB biasa, kontrasepsi biasa ini bu, tapi minumnya sekali 4 biji ya. Ditelan aja ya. Hari ini 4, besok 4 ya. Hari ini 4, besok 4. Nah kalau ibu terasa mual misalnya ini muntah karena 4 biji minumnya, tapi kan 4 biji tidak harus sekaligus, ibu bisa minum satu gitu, enggak maksudnya 4 biji cep langsung harus minum, enggak. Jadi bisa 1 minum lagi, 1 minum lagi dalam satu waktu 4 biji ya. Yang kecil-kecil ini bu ya, nanti saya lingkari. Ini saya kasih tanda. Nah ini saya ngasih tanda dulu guys ya. Oh kelihatan enggak ini bu? Kelihatan ya. 1, 2, 3, 4. Besok diminum lagi 1, 2, 3, 4. Oh enggak usah sakit. Oh kelebihan 1 ya ini. Nah ini kelebihan 1. Jadi ini sudah saya kasih tanda, ibunya sudah lihat ya. Nah saya kasih tanda ya guys ya, ini 1, 2, 3, 4 biji. Besok diminum lagi 1 biji, 4 biji, 1, 2, 3, 4. Nah kontrasepsi darurat ini sebenarnya bisa dipakai kalau misalnya nih malam berhubungan dan tidak menggunakan pengaman dan tidak menggunakan KB sama sekali atau tidak menggunakan kondom sama sekali, besoknya bisa minum. Yang penting tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Jadi misalnya ibu ini terpaksa harus berhubungan, ibu bukan minum pil ini dulu, tapi nanti sehabis ibu berhubungan, ibu bisa minum pilnya ini 4 biji, besoknya 4 biji. Bisa diminum 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari setelah berhubungan. Nah ibu ini tadi sudah disuntik, tapi nanti 7 hari obatnya baru bisa mencegah hamil karena dia terlambat. Jadi khawatirnya sempat kosong gitu, karena kan kita anggap suntik baru pertama kali begitu. Jadi makanya dia diminumin kontrasepsi darurat. Nah sebenarnya minum kontrasepsi darurat ini kalau di literaturnya itu 2 minggu ya, 2 minggu terlambat suntik. Nah tapi di beberapa pasien ternyata hamil. Jadi saya mengurangi resiko terjadinya kegagalan karena ada beberapa pasien yang terlambat dan dia mengalami kehamilan begitu ya. Ibu sudah paham cara minumnya? Kalau misalnya ibu jadi perlu dibawain kondom atau tidak? Oh ya sudah. Ya ibu nanti diminum ya. Oke. Ini minumnya kapan saya? Kalau misalnya nanti ibu setelah berhubungan. Oh setelah. Iya, kan ini obatnya 7 hari baru bisa mencegah hamil. Nah di 7 hari pertama ini, misalnya ibu terpaksa harus berhubungan, ibu segera minum ini. Tapi kalau ibu misalnya nggak berhubungan ya nggak masalah, begitu ya. Yang pokoknya kalau ibu terpaksa berhubungan di hari 7 pertama ini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 18, berarti tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Nah, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24, kalau dia terpaksa berhubungan di hari-hari itu, dia menggunakan pil KB ini. Ini harus diminum 3 hari setelah berhubungan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namanya kan kontrasepsi darurat ya. Darurat maksudnya tidak ber-KB dan terpaksa harus berhubungan begitu. Sekarang paham Ibu sudah? Di tanggal berapa Ibu bisa menggunakan ini? Sekitar tanggal 18 sampai tanggal 24. Pokoknya 7 hari setelah ini. Dan kita harus kalau berhubungan, kalau tidak berhubungan tidak. Ya, kalau berhubungan Ibu harus menggunakan KB ini. Tapi kalau tidak berhubungan tidak perlu. Ya, paham Ibu? Ya, kasih ya Bu ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku pelayanan di puskesmas dan ada pasien yang suntik KB-nya itu terlambat selama 1 minggu. Nah, karena dia terlambat 1 minggu, aku tanyain apakah dia sudah berhubungan atau belum. Nah, dia menjawabnya belum berhubungan karena suaminya baru pergi keluar kota dan hari ini ternyata dia datang. Terus aku bilang, Bu, kalau ini Ibu terlambat, maka suntik selanjutnya ini suntiknya dianggap bahwa baru suntik pertama kali. Nah, nanti 7 hari obatnya baru bisa mencegah hamil. 7 hari obatnya baru bisa mencegah hamil. Lalu aku tanya, Ibu mau saya bawain kondom? Ibunya menjawab tidak. Terus kalau gitu Ibu saya bawain kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat yang Ibu minum kalau memang nanti Ibu terpaksa berhubungan selama 7 hari ini obatnya belum bisa mencegah hamil. Nah, dan ibunya mau. Nah, kebetulan di puskesmas itu tidak menyediakan kontrasepsi darurat. Makanya tadi aku menggunakan pil KB yang biasa untuk menggantikan kontrasepsi darurat. Nanti setelah aku jelaskan soal ini, nanti kita lihat perbincangannya ya, bagaimana aku menggunakan pil KB biasa sebagai kontrasepsi darurat. Nah sekarang ini aku mau kasih tahu kontrasepsi darurat yang pada umumnya di pasaran itu seperti ini ya. Ada Postinor, ada Valenor. Ini yang mereknya Valenor 2. Harganya agak lebih murah ya, 27.000 untuk 2 tablet. Nah, ini dosisnya adalah levonorgestrel 75 mg, 0,75 mg, 5 kali lipat dari dosis pil KB biasa. Lihat kan Mbak Dini, ini dosisnya mana tadi ini dosisnya di sini ya guys ya. Ini di paling bawah ini kelihatan kan? Nah, ini dosisnya 0,75, jadi 5 kali lipat dari dosis pil KB biasa. Nah, ini obat, sebenarnya ini obat keras ya guys, obat yang tidak bisa sembarangan diberikan karena dosisnya dosis tinggi. Nah, tapi ini akan digunakan jika biasanya pada kasus ibu-ibu yang dia tidak menginginkan anak tapi dia sudah terlanjur berhubungan tanpa pengaman atau tanpa menggunakan KB sama sekali. Nah, Valenor 2 ini 2 biji, boleh dilihat nih. Valenor 2 ini jumlahnya 2 biji, 2 keping ya. Terus cara minumnya adalah, aku cerita dulu bahwa ini kasusnya biasanya kapan saja sih bisa menggunakan Valenor gitu. Kalau tadi sudah jelas ya bahwasanya tidak ingin sudah terlanjur berhubungan tapi tidak ingin memiliki anak. Terus bisa juga karena suntik KB terlambat 2 minggu. Tadi nanti di setelah video ini ada obrolanku dengan ibu-ibu. Kenapa aku seminggu sudah memberikannya? Karena dia kan telatnya baru 1 minggu ya untuk suntik KB yang 3 bulan, karena ternyata pernah ada kasus terlambat 1 minggu dan dia terjadi kehamilan. Jadi aku khawatir takut ibunya nanti terjadi kehamilan. Terus jadi kalau misalnya menggunakan suntik KB yang 1 bulan terlambat seminggu atau 3 hari, gunakan Valenor kalau tidak terjadi haid dan sudah melakukan hubungan. Nah, bisa juga karena ragu kalau sudah menggunakan kondom tapi kondomnya robek. Nah, itu juga bisa menggunakan Valenor karena khawatir hamil. Nah, Valenor itu ini lihat lagi ini, fokuskan Valenor ini 2 biji ya guys ya, 2 keping. Itu minumnya hari ini 1, 12 jam kemudian 1.
gitu. Kalau bisa lebih dari 12 jam, tapi selambat-lambatnya adalah 72 jam begitu. Nah, Valenor 2 ini bisa mencegah hamil dari pertama kali dia minum sampai dengan 7 hari atau 6 hari, bukan 7 hari, karena di sini tertulis bahwasanya 72 jam bisa efektif mencegah kehamilan selama 72 jam atau aku nyebutnya 6 hari ya guys ya. Nah, perlu diketahui juga karena ini obat hormon dalam dosis yang tinggi, maka ini tidak bisa diresepkan, maksudnya tidak bisa digunakan dengan sembarang ya. Ibaratnya, oh bulan depan aku mau menggunakan ini lagi karena mungkin suamiku jarang pulang gitu, atau mungkin berhubungannya cuma terkadang aja males menggunakan KB dan dia akhirnya minum ini setiap bulan. Itu tidak boleh, karena ternyata tertulis di sini bahwa ini memang termasuk obat-obatan yang karena dosis tinggi bisa akan merusak atau mengganggu hormon di dalam tubuh si ibu. Jadi ini tidak boleh digunakan secara rutin, ini hanya digunakan dalam kondisi tertentu saja, seperti tadi ketika ber-KB terlambat atau tidak ingin memiliki anak tapi tidak menggunakan KB, atau pakai kondom tapi takut robek, atau menggunakan masa subur tapi khawatir gitu nggak tepat masa suburnya. Oke guys, setelah ini kita mau ngobrolin soal kontrasepsi darurat bersama ibu pasien saya yang kebetulan terlambat suntik 7 hari. Jadi saya gunakan kontrasepsi darurat yang diracik sendiri dari pil KB yang ada, tidak menggunakan kontrasepsi darurat yang ada, karena ini di pasarannya biasanya di apotek ada, cuman kebetulan di puskesmas tidak menyediakan kontrasepsi darurat ini. Oke teman-teman, itu dulu, terima kasih. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.